Selama berabad-abad, setiap tahun, yaitu menjelang bulan Desember, umat Tuhan di seluruh dunia menyiapkan hati guna menyongsong hari di mana mereka merayakan kelahiran Yesus Kristus. Hari-hari persiapan sepanjang 4 minggu itu lazim disebut sebagai masa Advent. Kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu Adventus atau parousia dalam bahasa Yunani, yang artinya adalah kedatangan. Kata Advent itu sendiri merujuk kepada dua hal. Yang pertama, yaitu kepada kedatangan Yesus yang pertama kali, yang terjadi 2000 tahun yang lampau dan yang peristiwanya kita rayakan dalam ibadah Natal. Yang kedua, yaitu kepada kedatangan Yesus yang kedua kali nanti. Dalam persiapan untuk merayakan kedatangan Yesus yang pertama kali tersebut, selama 4 minggu, orang Kristen merenungkan 4 hal, yaitu pengharapan, damai sejahtera, sukacita, dan kasih. Setiap minggu, orang merenungkan satu dari keempat hal yang berkaitan dengan peristiwa Natal tersebut. Urutannya dapat berbeda-beda, namun intinya adalah sama, yaitu pengharapan, damai sejahtera, sukacita, dan kasih. 4 minggu masa Advent tersebut ditandai dengan penyalaan 1 lilin di setiap minggunya. Lilin pertama dan kedua berwarna ungu atau biru, melambangkan pengharapan dan damai sejahtera. Sedangkan lilin ketiga berwarna merah atau merah jambu, melambangkan sukacita. Lalu lilin keempat kembali berwarna ungu atau biru, melambangkan kasih. Baru yang terakhir, yaitu lilin kelima, lilin berwarna putih, itulah lilin Natal. Semua itu dimaksudkan agar ketika tiba di hari Natal, hati orang telah dipenuhi dengan pengharapan, damai sejahtera, sukacita, dan kasih. Dengan demikian, maka hari Natal tersebut bukan sekadar hari perayaan biasa, namun benar-benar penuh dengan makna. Bukan itu saja, mereka juga dapat mengakhiri tahun dengan penuh kemenangan dan memasuki tahun yang baru dengan penuh pengharapan. Dalam bingkai pemahaman tersebut, saya mengajak saudara untuk melakukan renungan masa Advent seminggu sekali, yaitu mulai dari minggu Advent yang pertama pada tanggal 26 November ini. Tentu ada 3 pertanyaan yang timbul dalam hati saudara. Yang pertama, pada hari dan pukul berapa saya melakukan renungan tersebut? Saudara dapat melakukannya seminggu sekali di sepanjang minggu itu pada hari yang mana saja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Baik pagi, siang, sore, atau malam hari. Saudara dapat mengerjakannya pada waktu yang sesuai dengan jadwal kegiatan saudara masing-masing. Yang kedua, berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan renungan tersebut? Saudara dapat melakukannya menurut kebutuhan dan ritme kehidupan saudara masing-masing. Baik selama 10 menit, 15 menit, 30 menit, atau lebih. Hal itu tergantung kepada berapa lama saudara dapat menyisihkan waktu untuk melakukannya dan sesuai dengan kebutuhan saudara masing-masing. Pertanyaan yang ketiga, apa yang harus saya lakukan dalam renungan tersebut? Pada intinya yang saudara lakukan adalah merenungkan firman Tuhan, mengambil waktu hening, memuji Tuhan, dan berdoa. Untuk melakukan semua itu, disediakan penuntun, baik dalam bentuk video maupun naskah tertulis. Video dan naskah penuntun tersebut dapat saudara akses melalui website personalretreat.online dengan menggunakan handphone, tablet, atau laptop mulai hari Minggu tanggal 26 November ini. Dengan mengikuti renungan masa Advent yang dapat saudara lakukan secara pribadi, baik di rumah atau di tempat yang lain yang terasa nyaman bagi saudara ini, maka hari Natal yang akan datang dan ibadah akhir tahun nanti akan menjadi hari-hari yang sangat bermakna bagi hidup saudara. Dengan demikian, saudara dapat menyongsong hari esok dengan penuh sukacita dan iman yang teguh. Iman yang merupakan jembatan yang membawa saudara kepada mukjizat dan janji Tuhan bagi hidup saudara. The best is yet to come. Hal yang lebih baik masih menanti di hadapan kita.